warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Rinawati. Saya dari Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Pasca Sarjana Universitas Tadulako. Untuk video kali ini, saya akan meresume pertemuan 1 yang mata kuliah Pendidikan Multikultural dan diampu oleh Bapak Dr. Hasdin, SPD MPD. Dalam video kali ini, saya akan memberikan resume mengenai pertemuan pertama kami, yaitu mengenai definisi pendidikan multikultural dan juga macam-macam contoh dan apa saja yang ada dalam transformasi pendidikan multikultural. Untuk definisi pendidikan, di sini ada 4 definisi, yaitu yang pertama dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kemudian yang kedua dari Ki Hajar Dewantara, yang ketiga dari John Dewey, dan yang keempat dari Paul Lefevre. Menurut Kunjaraningrat, bahwa kebudayaan itu dibagi menjadi 7, diantaranya meliputi bahasa, kemudian sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan, peralatan hidup dan juga teknologi, kemudian mata pencaharian, kesenian, dan sistem religi. Untuk fungsi kebudayaan ada 4 juga. Yang pertama yaitu sebagai identitas suatu kelompok masyarakat, yang kedua menjadi pedoman hidup dan juga perilaku, yang ketiga perekat sosial, dan yang keempat warisan generasi ke generasi. Untuk transformasi kebudayaan terbagi menjadi 2. Yang pertama secara evolutif, yaitu transformasi yang terjadi secara perlahan, dan ada transformasi revolutif, yaitu transformasi kebudayaan yang terjadi secara cepat. Untuk bentuk-bentuk transformasi kebudayaan diantaranya yaitu ada akulturasi, asimilasi, kemudian ada difusi, inovasi, dan modernisasi, di mana faktor-faktor yang menyebabkan atau mempengaruhi transformasi kebudayaan yaitu ada faktor globalisasi, faktor teknologi, kemudian faktor pendidikan, faktor perubahan lingkungan sosial, dan media massa. Untuk dampak transformasi kebudayaan itu terbagi menjadi 2, ada dampak positif dan dampak negatif, di mana dampak positifnya yaitu kita bisa merasakan perkembangan teknologi, kemudian terbentuknya masyarakat yang multikultural dan pemikiran kita yang lebih terbuka. Namun dampak negatifnya yaitu pudarnya nilai-nilai tradisional, kemudian konflik antar budaya atau antar masyarakat yang berbeda suku, agama, dan lainnya, dan juga yang ketiga yaitu westernisasi atau budaya barat yang mempengaruhi budaya kita. Berdasarkan pertanyaan pertama, apakah dampak positif atau dampak negatif yang paling banyak dalam transformasi kebudayaan? Seperti yang kita ketahui bahwa transformasi kebudayaan ini memberikan dampak, yaitu ada dampak positif dan juga dampak negatif, di mana untuk melihat apakah dampak yang mana yang paling banyak, menurut saya kedua dampak ini akan berjalan beriringan dan tidak bakalan terpisahkan. Jadi tergantung dari bagaimana caranya kita menyaring ataupun menyikapi informasi, menyaring berbagai budaya-budaya dari luar ataupun dari barat. Jadi kedua hal ini tidak dapat dipisahkan dan akan tetap ada. Pasti akan ada dampak positif dan ada dampak negatif, tergantung dari bagaimana cara kita untuk menyikapinya. Mengenai pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana caranya kita untuk tetap mempertahankan nilai-nilai lokal ataupun budaya lokal yang ada di era gempuran globalisasi dan juga modernisasi saat ini, yaitu kita sering melihat adanya konten edukasi ataupun konten yang masih memakai bahasa daerah mereka. Kemudian yang kedua, adanya tarian yang sudah dimodifikasi, yaitu tarian tradisional yang berasal dari Yogyakarta ataupun Bali yang sudah dimodifikasi dengan tarian modern. Kemudian yang ketiga, adanya di media sosial seperti ajang-ajang duta, seperti duta bahasa, duta batik, dan juga duta yang berhubungan dengan kebudayaan, di mana dengan tujuan tetap melestarikan kebudayaan Indonesia.